wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Nama saya Juma Hadijah. Nama saya Nurnipa. Nama saya Rahma. Nama saya Intan Pandini. Nama saya Rahmat Hidayat. Kami dari kelas 12 IPA 6. Di sini kami akan mempresentasikan makalah fisika bab 10 tentang atom dan radioaktivitas. Langsung saja, materi pertama akan dibacakan oleh Juha. Atom. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dipotong ataupun sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Konsep ini pertama kali diajukan oleh para filsuf India dan Yunani selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para fisikawan berhasil menemukan struktur dan komponen-komponen subatom di dalam atom. Hal ini membuktikan bahwa atom tak dapat dibagi-bagi lagi. Atom adalah satuan dasar materi yang berdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, terkecuali pada hidrogen 1 yang tidak memiliki neutron. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektronik. Partikel-partikel pembentuk inti atom adalah proton dan neutron. Kedua partikel pembentuk inti atom ini disebut juga nukleon. Sedangkan nuklida adalah satu inti atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron tertentu dituliskan. X sama dengan lambang unsur, Z sama dengan nomor atom sama dengan jumlah proton, A sama dengan bilangan massa sama dengan jumlah proton dan neutron. 2.1 Ukuran atom. Inti atom jauh lebih kecil dari ukuran asli atom, antara 10.000 dan 100.000 kali lebih kecil. Juga mengandung lebih dari 99% dari massa sehingga kedapatan massa inti sangat tinggi. Inti atom memiliki semacam struktur internal seperti neutron dan proton, tampaknya mengorbit sekitar satu sama lain, sebuah fakta yang diwujudkan dalam keberadaan peristiwa magnetik nuklir. Namun, percobaan menunjukkan bahwa inti sangat mirip dengan bola atau ellipsoid kompak 10-15 m dalam kurung sama dengan 1 pm yang tampaknya kedapatan yang konstan. Tentu radius ini sangat bervariasi dengan jumlah proton dan neutron. Inti atom yang lebih berat dan partikel lebih besar. Inti atom terdiri atom proton, dan neutron. Jari-jari inti sama dengan R sama dengan R kosong kali A akar. Jari-jari inti sama dengan R sama dengan R kosong kali A akar 1/3. R kosong sama dengan jari-jari atom 1,33 dikali 10 min 3 cm. A sama dengan nomor massa nukleon 2.2 massa atom. Mayoritas massa atom berasal dari proton dan neutron. Jumlah keseluruhan partikel ini dalam atom disebut sebagai bilangan massa. Massa atom pada keadaan diam sering dideskripsikan menggunakan satuan massa atom dalam kurung U. Satuan ini didefinisikan sebagai 1/12 massa atom karbon min 12 netral yang kita kira-kira sebesar 1,66 dikali 10 min 27 kg, atau memiliki massa yang kira-kira massa dengan bilangan massanya dikalikan satuan massa atom. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Sapitria. Sifat atom. 1. Isoton. Atom-atom unsur tertentu Z sama dengan nomor massa berbeda. 2. Isoton. Kelompok nuklida dengan jumlah neutron sama tetapi Z berbeda. 3. Isobar. Kelompok nuklida dengan A sama tetapi Z berbeda. Kestabilan inti. Kestabilan inti tidak dapat diramalkan dengan suatu aturan, namun ada beberapa petunjuk empiris yang dapat digunakan untuk mengenal inti yang stabil dan yang bersifat radioaktif atau tidak stabil, yaitu
Semua inti mempunyai proton 84 atau lebih tidak stabil. Aturan ganjil genap yaitu inti yang mempunyai jumlah proton genap dan jumlah neutron genap lebih stabil daripada inti yang mempunyai jumlah proton dan neutron ganjil. Bilangan sakti magic numbers. Nuklida yang memiliki neutron dan proton sebanyak bilangan sakti umumnya lebih stabil terhadap reaksi inti dan peluruhan radioaktif. Bilangan tersebut adalah untuk neutron 2,8, 20,28, 50,84 dan 126. Untuk proton 2,8, 20,28, 50 dan 82. Pengaruh bilangan ini untuk stabilitas inti sama dengan banyaknya elektron untuk gas mulia yang sangat stabil. Kestabilan inti dapat dikaitkan dengan perbandingan neutron-neutron pita kestabilan. Grafik antara banyaknya neutron versus banyaknya proton dalam berbagai isotop yang disebut pita kestabilan menunjukkan inti-inti yang stabil. Inti-inti yang tidak stabil cenderung untuk menyesuaikan perbandingan neutron terhadap proton agar sama dengan perbandingan pada pita kestabilan. Kebanyakan unsur radioaktif terletak di luar pita. 1. Di atas pita kestabilan Z. Untuk mencapai kestabilan, inti memancarkan emisi neutron atau memancarkan partikel beta. 2. Di atas pita kestabilan dengan Z lebih besar 83 terjadi kelebihan neutron dan proton untuk mencapai kestabilan. Inti memancarkan partikel alfa. 3. Di bawah pita kestabilan Z. Untuk mencapai kestabilan, inti memancarkan positron atau menangkap elektron. 2.4 Bentuk atom. Pada tahun 1661, Robert Boyle mempublikasikan buku The Skeptical Chemist yang berargumen bahwa materi ini di dunia ini terdiri dari berbagai kombinasi ataupun atom-atom yang berbeda. Hal ini berbeda dengan pandangan klasik bahwa materi terdiri dari unsur udara, tanah, api, dan air. Pada tahun 1789, istilah didefinisikan oleh seorang bangsawan dan peneliti Perancis, Antoine Lavoisier, sebagai bahan dasar yang tidak dapat dibagi-bagi lebih jauh lagi dengan menggunakan metode-metode kimia. Pada tahun 1803, John Dalton menggunakan konsep atom untuk menjelaskan mengapa unsur-unsur selalu bereaksi dalam perbandingan yang bulat dan mengapa gas-gas tertentu lebih larut dalam air dibandingkan dengan gas-gas lainnya. Ia mengajukan bahwa setiap unsur mengandung atom-atom tunggal unik yang dapat kemudian lebih jauh bergabung menjadi senyawa-senyawa kimia. Sedangkan bentuk inti atom ada yang berbentuk bulat dan cakram. Di dalam inti atom bekerja gaya Coulomb dan momen Coulomb. Jika momen Coulomb sama dengan 0, maka bentuknya bulat. Jika lebih besar 0, maka bentuknya akan menonjol atau cakram. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurita. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah suatu gejala yang menunjukkan adanya aktivitas inti atom yang disebabkan karena inti atom tidak stabil. Gejala yang dapat diamati ini dinamakan sinar radioaktif. Dalam tahun 1896, seorang fisikawan Prancis, Henri Becquerel 1852 sampai 1908 untuk pertama kalinya menemukan radiasi dari senyawa uranium. Radiasi ini tak tampak oleh mata. Radiasi ini dikenal karena sifatnya yaitu menghitamkan film, dapat mengadakan ionisasi, dapat memedarkan bahan-bahan tertentu, merusak jaringan tubuh, daya tembusnya besar. Radiasi ini tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan keadaan lingkungan seperti suhu tekanan suatu reaksi kimia. Contoh, uranium disebut bahan radioaktif dan radiasi yang dipancarkan disebut sinar radioaktif. Gejala ini diperoleh Becquerel ketika mengadakan penelitian terhadap sifat-sifat fluoresensi, yakni perbedaan suatu bahan selagi sinari cahaya. Penyelidikan terhadap bahan radioaktivitas dilanjutkan oleh suami istri Pierre Curie 1859 sampai 1906.
dan Marie Curie 1867 sampai 1934 yang menemukan bahan baru bila berkas sinar radioaktif dilewatkan melalui medan listrik dan medan magnet. Ternyata hanya 3 jenis sinar pancaran yang lazim disebut sinar A, sinar B, dan sinar G gambar. Sinar A adalah berkas yang menyimpang ke kemping negatif. Sinar B adalah berkas yang menyimpang ke arah kemping positif. Sinar B adalah partikel yang bermuatan negatif. Sinar G adalah berkas yang tidak mengalami simpangan di dalam medan listrik maupun medan magnet. Sinar A alfa, sinar tidak lain adalah inti atom helium 2 He pangkat 4 bermuatan 2e dan bermassa 4 SMA. Sinar A dapat menghitamkan film sejak partikel dalam bahan radioaktif berupa sinar lurus. Radiasi sinar A mempunyai daya tembus terlemah dibandingkan dengan sinar B dan sinar G. Radiasi sinar ini mempunyai jangkauan beberapa cm di udara dan sekitar 10⁻² mm dan logam tipis. Radiasi sinar ini mempunyai daya ionisasi paling kuat. Sinar A dibelokkan oleh medan magnetik berdasarkan percobaan dalam medan magnet dan medan listrik dapat ditentukan kecepatan dan muatan listrik, yakni kecepatan berharga antara 0,54 C dengan C sama dengan kecepatan cahaya dalam vakum. Sinar B, beta. Sinar B tidak lain ialah partikel elektron. Radiasi sinar B mempunyai daya tembus lebih besar daripada A tetapi lebih kecil daripada G. Sinar B dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Kecepatan partikel B berharga antara 0,32 C dan 0,7 C. Jejak partikel B dalam bahan berbelok-belok. Jejak yang berbelok-belok disebabkan hamburan yang dialami oleh elektron di dalam atom. Sinar G, gamma, mempunyai daya tembus paling besar, tidak dibelokkan di dalam medan magnetik. Sinar G memerlukan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih pendek. Foto G tidak banyak berinteraksi dengan atom suatu bahan. Dalam interaksinya dengan bahan mengalami peristiwa fotolistrik dan produksi pasangan. Dan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rahmat. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Jumlah proton dan neutron dalam inti disebut nuklon. Dinyatakan sebagai nomor atom dalam kurung A, jumlah proton dalam inti dinyatakan sebagai nomor atom dalam kurung Z, dan jumlah neutron dalam inti adalah A-Z. Nuklida adalah suatu campuran nukleon tertentu yang membentuk jenis inti atom tertentu. Z kali pangkat A. Nuklida dibedakan sesuai nama unsur kimia, sehingga sesuatu nuklida dapat dituliskan sebagai A. Nomor massa nuklida sama dengan jumlah proton dan neutron. Z. Nomor atom sama dengan jumlah proton. X. Lambang unsur. Isotop adalah unsur yang memiliki nomor atom dalam kurung Z sama, tetapi memiliki nomor massa dalam kurung A berbeda. Berarti nuklida itu memiliki sifat kimia yang sama, sedangkan sifat fisika berbeda. Isobar. Nuklida yang memiliki nomor massa A sama, akan tetapi nomor atom Z berbeda. Isoton. Nuklida yang memiliki jumlah neutron sama. Satu. Peluruhan gamma. Sinar Y merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sangat pendek. Ciri-cirinya adalah daya tembus sangat besar, daya ionisasinya sangat lemah, tidak dibelokkan oleh medan magnet, mempunyai energi antara 0,2 min 3 MeV. Pada peluruhan Y tidak terjadi perubahan nomor massa. 2. Peluruhan beta B. Partikel B masih dapat dibedakan menjadi B- yang bermuatan negatif dan B+ yang bermuatan positif. B- ternyata adalah elektron, sedangkan B+ positron. Ciri-cirinya adalah daya tembus cukup besar tetapi lebih kurang dari daya tembus Y. Daya ionisasi tidak begitu kuat tetapi lebih besar daya ionisasi Y.
dapat dibelokkan dalam medan magnet dengan penyimpangan kecil, mempunyai energi 3-4 MeV. Pemancaran B biasanya diikuti oleh partikel lain, yaitu neutronio. 3. Peluruhan alfa. Partikel alfa ternyata merupakan inti atom helium. Ciri-cirinya adalah daya tembus kecil, daya ionisasi sangat kuat, dapat dibelokkan dalam medan magnet dengan penyimpangan besar, mempunyai energi 5-3 MeV. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu. Nuklir. Reaktor nuklir alam merupakan salah satu penemuan dalam bidang geologi yang ditemukan pada tahun 1972. Saat itu, di fasilitas pengolahan bahan bakar nuklir Pierre Latte, ilmuwan Perancis bernama Bougues sedang bekerja melakukan analisis rutin terhadap uranium yang telah diekstrak dari biji uranium. Kemudian ia menyadari sesuatu yang aneh dari biji uranium yang ditelitinya. Uranium memiliki 3 isotop yang memiliki massa atom yang berbeda dengan proporsi yang berbeda, yaitu U-238 sebanyak 99274%, U-235 sebanyak 0,72%, dan U-234 sebanyak 0,005%. Uranium 235 adalah uranium yang paling dicari di seluruh dunia karena kemampuannya menahan reaksi nuklir, dan uranium inilah yang dipakai di reaktor nuklir modern. Dimanapun di bumi ini, atom uranium 235 membentuk 0,720% dari total uranium. Namun, sampel yang dipegang olehnya hanya memiliki 0,717%. Ini menunjukkan bahwa sampel uranium ini pernah mengalami reaksi pelepasan energi, reaksi fisik. Badan Tenaga Atom Perancis segera bergerak untuk menyelidiki penyebabnya. Sampel itu dilacak hingga ke sebuah pertambangan di Oklo, Gabon, Afrika. Para ilmuwan bergegas ke Oklo. Penelitian lanjutan yang dilakukan menemukan ada 16 lokasi yang berfungsi sama seperti reaktor nuklir modern, dan reaktor purba itu diperkirakan berumur 2 miliar tahun. Badan Tenaga Atom Perancis berusaha mencari fungsinya, dan kemudian mereka mendapatkan jawabannya dari sebuah tulisan tahun 1956 yang dibuat oleh Paul Kazuo Kuroda, seorang ahli kimia dari Universitas Arkansas. Kuroda mengatakan apabila jumlah U-235 cukup banyak dan ada moderator neutron seperti aliran air tanah, maka reaktor nuklir alam bisa terjadi. Kondisi pertambangan Oklo menyerupai apa yang diprediksi Kuroda. Misteri reaktor nuklir alam sebenarnya telah terjawab secara ilmiah oleh Paul Kuroda. Jadi faktor misterinya boleh dibilang hampir lenyap. Untuk dapat mengendalikan laju pembelahan, suatu reaktor nuklir harus didukung dengan beberapa fasilitas yang disebut sebagai komponen reaktor. Komponen-komponen reaktor nuklir harus memenuhi standar kualitas yang tinggi dan handal, sehingga kemungkinan kegagalan komponen tersebut sangat kecil. Komponen yang dimaksud adalah komponen nuklir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Kesimpulan dari materi ini adalah atom adalah satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, terkecuali pada hidrogen 1 yang tidak memiliki neutron. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Mayoritas massa atom berasal dari proton dan neutron. Jumlah keseluruhan partikel ini dalam atom disebut sebagai bilangan massa. Massa sebuah inti stabil selalu lebih kecil daripada massa gabungan neutron pembentuknya. Selisih massa antara gabungan massa nukleon pembentuk ini dengan massa inti stabilnya disebut defek massa, mass defect. Energi yang diperlukan untuk memutuskan inti menjadi proton-proton dan neutron-neutron pembentuknya disebut energi ikat inti.
Perubahan ini disebut reaksi inti. Peluruhan radioaktif dan transmutasi inti merupakan reaksi inti. Radioaktivitas ditemukan oleh ahli fisika Prancis Henri Becquerel. Peluruhan dari inti tidak stabil merupakan proses acak dan tidak mungkin untuk memperkirakan kapan sebuah atom tertentu akan meluruh, melainkan ia dapat meluruh sewaktu-waktu. Dikenal dua reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi nuklir adalah reaksi peleburan dua atom lebih inti atom menjadi atom baru dan menghasilkan energi. Juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil, serta radiasi elektromagnetik. Nuklir, terdapat dua jenis bahan bakar nuklir, yaitu bahan fisil dan bahan fertil. Bahan fisil ialah suatu unsur atau atom yang langsung dapat memberikan reaksi pembelahan apabila dirinya menangkap neutron. Bahan fertil ialah suatu unsur atau atom yang setelah menangkap neutron tidak dapat langsung membelah, tetapi membentuk bahan fisil. Kedua, bahan moderator. Syarat bahan moderator adalah atom dengan nomor massa kecil. Namun demikian, syarat lain yang harus dipenuhi ialah memiliki tampang lintang serapan neutron yang kecil, memiliki tampang lintang hamburan yang besar, dan memiliki daya hantara panas yang baik, serta tidak korosif. Contoh bahan moderator: H2O, D2O atau grafit, berilium, Be, dan lain-lain. 3. Pendingin reaktor. Pendingin reaktor berfungsi sebagai sarana pengambilan panas hasil fisi dari bahan dalam elemen bakar untuk dipindahkan atau dibuang ke tempat lain atau lingkungan melalui perangkat penukar panas, HE. Sesuai dengan fungsinya, maka bahan yang baik sebagai pendingin adalah fluida yang koefisiennya perpindahan panasnya sangat bagus. Persyaratan lain yang harus dipenuhi agar tidak mengganggu kelancaran proses fisi pada elemen bakar adalah pendingin juga harus memiliki tampang lintang serata neutron yang kecil, tampang lintang hamburan yang besar, serta tidak korosif. Contoh fluida yang biasa dipakai sebagai pendingin adalah H2O, D2O, Na cair, GCE, dan lain-lain. 4. Batang kendali reaktor. Batang kendali reaktor berfungsi sebagai pengendali jalannya operasi reaktor agar laju pembelahan polusi atau neutron di dalam teras reaktor dapat diatur sesuai dengan kondisi operasi yang dikehendaki. Selain hal tersebut, batang kendali juga berfungsi untuk memadamkan reaktor atau menghentikan reaksi pembelahan. 5. Perangkat detektor. Detektor adalah komponen penunjang yang mutlak diperlukan di dalam reaktor nuklir. 6. Reflektor. Neutron yang keluar dari pembelahan bahan fisil berjalan dengan kecepatan tinggi ke skala arah. Karena sifatnya yang tidak bermuatan listrik, maka gerakannya bebas menembus medium dan tidak berkurang bila tidak menumbuk suatu inti atom medium. Karena sifat tersebut, sebagian neutron tersebut dapat lolos keluar teras reaktor atau hilang dari sistem. Keadaan ini secara ekonomi berarti kerugian, karena neutron tersebut tidak dapat digunakan untuk proses fisi berikutnya. Untuk mengurangi kejadian ini, maka sekeliling teras reaktor dipasang bahan pemantul neutron yang disebut reflektor, sehingga neutron-neutron yang lolos akan bertahan dan dikembalikan ke yang disebut reflektor, sehingga neutron yang lolos akan bertahan dan dikembalikan ke dalam teras untuk dimanfaatkan lagi pada proses fisi tersebut. Bahan-bahan reflektor yang baik adalah unsur-unsur yang mempunyai tampang lintang hampuran neutron yang besar dan tampang lintang serapan yang kecil, mungkin serta tidak korosif. Bahan-bahan yang sering digunakan antara lain berilium, grafit, parafin, air, dan D2O. 7. Bejana dan perisai reaktor. Bejana tangki reaktor berfungsi untuk menumpang fluida pendingin agar teras selalu terendam di dalamnya. Bejana tersebut selain harus kuat menahan beban, maka harus pula tidak korosif bila diinteraksikan dengan pendingin atau benda lain di dalam teras. Bahan yang bisa digunakan adalah aluminium dan stainless steel. Perisai reaktor berfungsi untuk menahan hambatan penyerap atau menyerap radiasi yang lolos dari teras reaktor agar tidak merobos keluar sistem reaktor. Karena reaktor sumber radiasi yang sangat potensial, maka diperlukan suatu sistem perisai yang mampu menahan semua jenis radiasi tersebut. Pada umumnya, perisai yang digunakan adalah lapisan beton berat. 8. Perangkat penukar panas. Perangkat penukar panas atau heat exchanger
merupakan komponen penunjang yang berfungsi sebagai sarana pengalihan panas dari pendingin primer yang menerima panas dari elemen bakar untuk diberikan pada fluida pendingin yang lain atau sekunder. Dengan sistem pengambilan panas tersebut, maka integritas komponen teras akan selalu terjamin. Pada jenis reaktor tertentu, terutama jenis PLTN, heat exchangers, juga berfungsi sebagai fasilitas pembangkit uap. Teknologi reaktor nuklir. Ketika sebuah nukleus atom uranium 2-235 atau plutonium -239 menyerap neutron dalam jumlah besar, maka hasilnya adalah fisi dari atom. Fisi menyebabkan atom terbelah menjadi dua bagian atau lebih yang kecil dengan energi kinetik dan juga melepaskan radiasi sinar gamma dan neutron. Bagian neutron lain diserap oleh atom lainnya akan membuat fisi lain yang melepaskan lebih banyak neutron dan seharusnya. Desain-desain terbaru untuk membangkit nuklir seperti contohnya reaktor generasi 4 sekarang terus menjadi subjek penelitian dan mungkin akan betul-betul digunakan pada masa depan. Desain-desain ini terus diusahakan agar membuat reaksi fisi nuklir semakin besar, aman dan semakin kecil. Kemungkinan muncul kebocoran nuklir atau malah dikembangkan kesejarah nuklir. Keamanan pasif untuk reaktor nuklir seperti ESWBR sudah siap untuk dibuat. Desain-desain reaktor ini juga dibuat agar semakin tahan terdapat kesalahan-kesalahan pengoperasian yang dilakukan manusia. Sekarang ini pada masa ilmuwan berusaha untuk membangkang reaktor fungsi yang nantinya diharapkan akan mengurangi atau malah menghilangkan bahaya dari reaktor fungsi sekarang. Reaktor fungsi ini mungkin akan beroperasi pada masa depan. Sistem pendingin. Sistem pendingin akan mengeluarkan panas dari inti reaktor dan memindahkannya ke tempat lain, di mana panasnya ini dapat digunakan lagi untuk memproduksi listrik. Biasanya cairan panas ini akan digunakan sebagai sumber panas untuk pendidih, dan panas bertekanan pada pendidih dapat digunakan untuk memberi tenaga pada turbin uap untuk menggerakkan generator elektrik. Fleksibilitas dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Sering disebutkan bahwa pembangkit nuklir tidak fleksibel. Siklus dari bahan bakar nuklir dimulai ketika uranium ditambang, diperkayakan dan diproduksi menjadi bahan bakar nuklir yang mana kemudian dimasukkan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah selesai digunakan, sisanya akan dimasukkan dalam mesin proses ulang reprocessing plant. Dalam pemrosesan kembali nuklir, 95% dari sisa bahan bakar yang dipakai dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.